Guys, terima kasih sudah mampir sebentar di sini. Dan kali ini kita akan ngebahas bangkrutnya SVB, Silicon Valley Bank. Kenapa? Karena ini juga merupakan salah satu request dari user GQ6VU5KF2L. Mungkin namanya boleh diubah biar gampang disebut ya. Hyung, kupas saham US Bank of America dong. Lah, apa hubungannya dengan Silicon Valley Bank ini, SVB ini? Bangkrutnya hubungannya dengan apa dengan Bank of America? Dan apa hubungannya dengan perbankan Indonesia? Oh ya, perlu diingatkan bahwa di video ini merupakan hasil riset dan opini saya, sehingga tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu aset investasi. Oke? Nah, dan jangan lupa untuk absen terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kelas ya, dengan cara like video ini ataupun tulis hadir Hyung. Oke? Sudah? Let's go, kita lanjut lagi. Nah, kalau kata orang gak kenal maka gak sayang, mari kita kenalan dulu dengan namanya SVB, Silicon Valley Bank ini ya teman-teman ya. Ini merupakan bank yang sudah berdiri sejak 1983. Bayangin, gak duduk-duduk, gak capek ya. Dan juga ini merupakan termasuk dalam 20 bank terbesar di United States. Bayangin ya, udah dapat gambaran segede apa SVB ini. Ya, bank ini juga berfokus pada perusahaan-perusahaan teknologi ataupun startup. Nasabahnya banyak nasabah startup, perusahaan startup seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal bangkrutnya SVB, tadi kan udah kenalan ya dengan dia. Dan kita langsung saja masuk ke akar permasalahannya, yaitu kenapa dia bangkrut. Ini banyak sekali pandangan ya. Dan ini seperti benang yang sungguh sangat kusut. Ya, jadi teman-teman tolong bantu urutkan kira-kira bagaimana kronologisnya. Oke, pertama yaitu adalah kenaikan suku bunga The Fed ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui di berita-berita itu banyak bertuliskan bahwa si SVB ini jual obligasi dalam keadaan rugi ya. Kalau kita hold obligasi, kita pegang obligasi ataupun kita pegang aset investasi apapun, ketika rugi namun kita nggak jual, itu namanya unrealized loss, loss yang belum dibukukan. Tapi ketika kita jual, maka ketika itu juga kita mengalami kerugian. Lah, kenapa rugi kok dijual? Kan bisa disimpan ya, ditahan dulu sampai cuan baru jual. Permasalahannya ketika banyaknya yang menarik uang secara bersamaan, tarik dana gede-gedean, namanya bank run. Bukan banknya lari, tapi adanya sejumlah nasabah melakukan penarikan dana gede secara bersamaan yang menyebabkan mau tak mau dia harus menjual nih obligasi. Lah, kenapa dia banyak sekali nasabah yang narik? Nah, di sini ada pengumuman tanggal 8 Maret kalau saya nggak salah ingat maksudnya. Perusahaan ini ada mengumumkan untuk menerbitkan kembali saham baru ataupun mencari pendanaan ataupun semacamnya, karena katanya dibutuhkan untuk menopang neraca keuangannya. Kaget dong ya kan, kalau kita sebagai investor, loh kenapa tuh bang mau kayak gitu, mau terbitkan saham lagi ya, kemudian mengumumkan adanya penjualan sekuritas yang merugi. Apakah dia dalam keadaan tidak liquid lagi sehingga butuh dana segar? Takut kan kita sebagai investor, jadi jual besar-besaran. Ini poin yang kedua lagi ya teman-teman ya. Nah, berikutnya lagi, poin keberapa nih? Sudah poin keempat. Teman-teman tahu dia fokus akan perusahaan-perusahaan startup, di mana ketika zaman corona itu perusahaan-perusahaan startup banyak yang melejit. Ya, tidak seperti sekarang layoff ataupun PHK itu bertebaran banyak sekali ya teman-teman ya. Ini juga yang menyebabkan si SVB ini tidak berkembang karena base-nya, nasabahnya gedenya di startup, perusahaan-perusahaan startup. Ini udah keempat nih teman-teman ya. Jadi kemudian yang kelima lagi, dananya itu 90% nggak diasuransikan. Teman-teman tahu nggak kalau di Indonesia dana kita diasuransikan oleh bank? Namanya apa? Benar, LPS, setinggi 2 miliar ya teman-teman ya. Kalau lebih dari 2 miliar berarti udah nggak diasuransikan lagi. Balik lagi ke SVB, kenapa nggak diasuransikan? Loh, itu kan ada ya. Seperti juga di Indonesia, itu ada batasnya. Mereka ada mengasuransikan, tapi karena dananya terlalu gede, terlalu banyak, karena SVB sendiri merupakan salah satu bank dengan deposit tergede ya, salah satu ya. Jadi ada dana yang tidak diasuransikan. Nah, bagai benang kusut kan, akhirnya SVB ini meledak.
Nah, jadi itu merupakan sekilas mengenai kebangkrutannya SVB ya teman-teman ya. Kita udah kenalan, kita udah tahu sekilas mengenai kebangkrutannya SVB, dan itu sudah bagi benang kusut. Coba teman-teman luruskan ya, kira-kira dari mana sih akar permasalahan bangkrutnya SVB ini di komentar teman-teman. Yung, menurut saya gini-gini loh, ini Yung, ini loh lebih jelas Yung, kenapa? Karena dia ini. Coba teman-teman keluarkan semua opini teman-teman, kita bahas tuntas bersama, dan kita balik lagi ke permintaan si user GQ6VU ya, kurang lebih seperti itu ya, mengenai Bank of America. Nah, saya di sini juga ada Bank of America dan posisinya masih loss. Nah, benar kan? Apa yang saya lakukan ketika loss? Apakah saya melakukan penjualan juga? Tidak, malahan saya melakukan pembelian lagi. Dan di sini historinya, teman-teman bisa lihat, saya melakukan pembelian. Om Warren Buffett, kamu suka kan Bank of America? Kok nggak ikutan saya beli? Boleh dong bantu beliin, naikin. Hyung, lu gila lu Hyung, itu saham lagi turun-turunnya, kenapa lu beli? Tenang. Di sini saya juga sudah melakukan analisa buy technical ataupun meriset sedikit mengenai perbankan Bank of America dan Bank Indonesia. Nah, teman-teman, jadi saya menarik suatu kesimpulan seperti ini, teman-teman. Nah, yang terjadi pada SVB ini menyebabkan kepanikan secara nasional, bahkan internasional. Nasionalnya di Amerika, kan kita ngomongannya di Amerika ya. Internasionalnya termasuk kena kita Indonesia. Mereka pada takut. SVB ini kan bank terbesar, ke-16 kalau nggak salah ya. Itu aja bangkrut, bagaimana bank-bank yang lebih kecil daripada SVB ini? Panik dong, duit takut nggak bisa ditarik, habis, mending mereka tarik dulu kan. Semua pada panik, harga saham-saham perbankan umumnya pada berjatuhan. Ya kan, semua panik, gila itu sahamnya sudah bisa bangkrut. Kalau saham saya, contoh saham bank yang saya lagi investkan, itu bangkrut juga gimana? Dana kita mau jadi apa? Nol, habis, takut kan, semua takut pada melakukan penjualan. Tapi coba kita berpikir dengan tenang. Kenapa? Tadi kan kita udah sebutkan alasan kenapa bangkrutnya SVB ya. Kalau menurut saya ini terjadi karena suatu dasar umum manusia. Kita contohkan pada kasus pajak kemarin, masih ingat mengenai Rafael Alun, anaknya itu loh, sehingga nih satu instansi perpajakan dicap benar, dicap kerja nggak benar, dicap korupsi dan sebagainya. Benar kan? Satu salah semua kena. Benar nggak? Padahal belum tentu semua yang kerja di instansi perpajakan itu contohnya korupsi, kerjanya nggak benar, kan belum tentu. Mungkin ada sebagian yang kerjanya lurus, jujur, tapi udah dicap duluan semuanya. Bener kan? Itu yang terjadi pada manusia umumnya. Makanya keluar pepatah, gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Seperti itu kan pepatahnya. Nah, balik lagi, begitu pula dengan yang namanya SVB. Bangkrutnya itu satu bank, nggak dilihat dengan jelas apapun. Kenapa tuh bank itu bisa bangkrut? Langsung yang megang portofolio bank dijual, takut menyusul kebangkrutannya juga. Nah, apakah kita demikian? Tidak, coba berpikir dengan baik-baik. SVB ini nasabah gedenya itu di startup company ya teman-teman ya. Perputarannya itu dari startup dia dapat dana dari startup yang berkembang-kembangnya, dimasukin ke bank, dia bingung dananya mau diapain. Ya udahlah, saya belikan obligasi saja yang aman, returnnya stabil. Waktu beli itu suku bunga di Amerika 0%-an, taruh di obligasi ya oke lah, tinggi mungkin sekitar 1-3%-an. Cuan dong, duitnya kan banyak, startup lagi gede-gedenya, bener kan? Nggak nyangka inflasi naik, tingkat suku bunga juga ikut naik, muncul obligasi-obligasi baru yang bunganya lebih menggiurkan. Ingat, ketika suku bunga naik, return bunga dari obligasi itu naik, secara otomatis harga obligasi itu turun. Inilah yang menyebabkan ketika dia jual dia rugi. Apakah perbankan seperti Bank of America dan bank-bank Indonesia pada umumnya melakukan hal yang demikian? Ya, setahu saya, correct me if I'm wrong, di komentar ya. Bank of America itu line bisnisnya masih katakanlah bank-bank pada tradisional lamanya. Seperti apa tuh Yung? Mendapatkan dana dari masyarakat sekitar, disalurkan kredit ke perusahaan-perusahaan.
Bener nggak? Perbankan Indonesia demikian juga kan, narik dana dari nasabah di masyarakat sekitar, dimodalin tuh UMKM ya. Lu ada usaha apa, gue modalin. Nah, selisih spread itu dijadikan keuntungan oleh perbankan. Benar? Tidak hanya itu juga, mungkin juga dari fee dari bunga seperti bunga kartu kredit, fee produk-produk perbankan lainnya, dan masih banyak lagi. Itu main bisnis bank-bank yang saya bisa bilang bank yang masih ke tradisional ya, maksudnya ya, cara mendapatin marginnya. Teman-teman boleh sumbang saran, komentar apa langsung saja jika Yung salah lo Yung, bank udah nggak kayak gitu lagi ya, mungkin ada. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk kembali membeli Bank of America. Dan menurut saya ya teman-teman, ini juga bahkan sudah resmi oleh Ibu Sri Mulyani ya. Dia mengatakan juga bahwa perbankan Indonesia ini aman-aman saja. Likuiditasnya aman ya. Sejak krisis 98 sudah dibenahi. Kita sudah memperbaiki diri. Sudah ada OJK yang mengawasi ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ini merupakan dampak tidak langsung kepanikan yang menyebabkan semua rusuh dan menjual habis-habisan. Yap, bagaimana bro user apa ya? Mohon maaf karena kepanjangan saya nggak hafal. Saya harap kita sudah kupas. Ini hanya kupas sedikit mengenai Bank of America. Dampaknya secara tidak langsung terhadap bangkrutnya SVB. Bagi teman-teman yang ingin mengemukakan pendapat langsung saja, jangan malu tulis di komentar. Kira-kira dampak apa lagi yang bakal timbul setelah bangkrutnya SVB ini? Dan nggak terasa teman-teman, bel sudah berbunyi, tangga kelas sudah berakhir teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan juga langsung saja sikat aja tulis di komentar. Dan bagi teman-teman yang suka akan kelas ini, jangan lupa untuk membagikan kelas ini. Siapa tahu ada teman-teman yang masih nggak tahu SVB itu apa, kenapa dia bangkrut, langsung kasih aja video ini yang nggak panjang ini kan. Jadi sekali nonton, oh begitu ya. Dan jangan lupa apabila teman-teman share ke IG, jangan lupa tag saya karena IG saya ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang masih ingin nonton kelas-kelas lainnya, teman-teman bisa nonton di video yang ini. Dan jangan ketinggalan di kelas-kelas berikutnya dengan cara subscribe di sini. Dan nantikan video-video berikutnya.